Perdebatan akan saya mulai pada 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan argumentasi-argumentasi yang dapat menjadi dasar pada mosi perdebatan kita kali ini. Yakni, Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Sadiah, perwakilan dari SMA Negeri 5 Tuban. Di sini saya selaku pembicara tim kontra ataupun oposisi. Argumentasi utama saya adalah model klasik gagal menyiapkan siswa untuk kebutuhan abad ke-21. Model ini yang berakar pada kurikulum dan pedagogi di era yang sudah berlalu tidak mampu membekali siswa dengan keterampilan vital yang dibutuhkan untuk berkembang dalam masyarakat yang dinamis, terhubung secara global dan didominasi oleh teknologi. Sebaliknya, Dewan Juri yang terhormat, pendekatan progresif yang berpusat pada siswa adalah satu-satunya jalan ke depan. Argumentasi saya yang pertama adalah ketidaksesuaian kurikulum dengan perbedaan kebutuhan pasar tenaga kerja modern. Pasar kerja abad ke-21 menuntut lebih dari sekedar penguasaan fakta-fakta sejarah ataupun teks-teks kuno. Perusahaan-perusahaan terkemuka mencari karyawan yang mampu berpikir kritis, berkolaborasi dengan tim multidisiplin dan berinovasi. Fokus berlebihan pada trivium atau gramatika, logika, dan retorika dari model klasik dapat mengabaikan pengembangan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan. Data pendukung saya adalah laporan dari National Association of College Employers atau NACA secara konsisten menempatkan berpikir kritis dan memecahkan masalah, kerja tim, dan komunikasi sebagai keterampilan utama yang dicari oleh para pemberi kerja. Menurut laporan World Economic Forum atau WEF, Future of Job Report 2023, keterampilan yang paling cepat berkembang adalah berpikir analitis dan berpikir kreatif. Sementara keterampilan manual dan fisik menunjukkan penurunan permintaan. Sekolah-sekolah yang mengadopsi model progresif seperti High di California menunjukkan bagaimana pembelajaran berbasis proyek atau PBL dapat menghasilkan lulusan yang sangat dicari. Siswa di sekolah ini bekerja dalam tim untuk membangun proyek-proyek nyata, mulai dari merancang sistem energi terbarukan hingga membuat pameran museum. Pendekatan ini secara langsung menumbuhkan keterampilan yang dinilai tinggi oleh industri. Argumentasi saya yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, keterbatasan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Meskipun pendukung model klasik mengklaim bahwa model ini melatih logika, pada kenyataannya seringkali model ini lebih menekankan pada hafalan dan penguasaan argumen yang sudah ada. Hal ini dapat menghambat kemampuan siswa untuk merumuskan ide-ide orisinal dan mendapatkan masalah dari sudut pandang yang inovatif. Sir Ken Robinson dalam karyanya Out of Our Mind, Learning to be Creative berpendapat bahwa pendidikan tradisional seringkali menghilangkan kreativitas dalam menstandarisasi kurikulum dan mengutamakan jawaban yang benar daripada proses eksploitasi. Model progresif sebaliknya, Dewan Juri yang terhormat, mendorong kreativitas melalui pembelajaran berbasis pertanyaan. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing siswa yang mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, dan mencari solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Argumentasi saya yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, masalah inklusivitas dan relevansi untuk berbagai latar belakang siswa. Model pendidikan klasik seringkali mengakar pada tradisi dan nilai-nilai budaya barat, khususnya Yunani dan Romawi kuno. Hal ini dapat menciptakan kurikulum yang kurang relevan atau bahkan mengasingkan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Data pendukung saya adalah menurut laporan dari The Education Trust, kesenjangan pencapaian seringkali diperparah oleh kurikulum yang tidak mencerminkan keragaman siswa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan beragam keragaman. Siswa cenderung lebih termotivasi ketika mereka melihat diri sendiri ataupun komunitas mereka direpresentasikan dalam materi pembelajaran. Model progresif dengan fleksibilitasnya memungkinkan guru untuk mengintegrasikan berbagai perspektif budaya dan isu-isu sosial kontemporer ke dalam pembelajaran, membuat pendidikan menjadi lebih berpengalaman, yang lebih inklusif dan bermakna. Sebagai contoh, di sebuah sekolah progresif, proyek sejarah bisa berfokus pada analisis kontribusi peradaban non-Eropa, seperti peradaban Tiongkok kuno ataupun Kekaisaran Mali. Tidak hanya Yunani ataupun Romawi. Ini akan memperkaya pemahaman siswa tentang sejarah global dan mempromosikan rasa saling menghormati. Argumentasi saya yang terakhir atau keempat, Dewan Juri yang terhormat, adalah ketidaksesuaian dengan psikologi perkembangan siswa. Model klasik cenderung mengabaikan psikologi perkembangan anak dan remaja yang menunjukkan bahwa pembelajaran yang paling efektif menjadi melalui pengalaman langsung dan eksploitasi.
John Dewey, salah satu tokoh utama pendidikan progresif, menegaskan bahwa pembelajaran harus didasarkan pada pengalaman dan minat siswa. Dia berpendapat bahwa pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan hidup itu sendiri. Memaksa siswa remaja untuk duduk berjam-jam dan menghafalkan teks kuno dapat menyebabkan kurangnya minat, motivasi rendah, dan bakat putus sekolah. Sebaliknya, model progresif dengan proyek-proyek yang menarik dan relevan menjaga siswa terlibat dan bersemangat untuk sekolah. Kesimpulannya apa, Dewan Juri yang terhormat? Mengingat kompleksitas dunia modern adalah tugas kita untuk mempersiapkan siswa agar tidak hanya mengingat masa lalu, tetapi juga membentuk masa depan. Model pendidikan klasik adalah artefak sejarah yang indah, tetapi tidak sesuai dengan tantangan di hidup abad 21 ini. Dengan mengadopsi model progresif, kita memilih untuk memberdayakan siswa dengan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di dunia yang terus berubah ini. Oleh karena itu, saya mendesak Dewan untuk menolak mosi ini dan berkomitmen pada pendidikan yang relevan, inklusif, dan berorientasi ke depan. Itu saja argumentasi-argumentasi yang dapat saya sampaikan, Dewan Juri yang terhormat. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih banyak.